Halo Honda Lovers, perkenalkan saya Anggara. Ini saya bawa produk apa nih dari merek Honda loh ini. Namanya All New Honda PCX. Ini baru aja keluar nih dari AHM, rilis beberapa saat lalu nih. Oke, ini kan PCX ini kan sudah beberapa generasi sebelumnya. Kalau tidak salah ya, dan ini kayaknya benar ya. Ini ada 4 generasi, yaitu yang pertama tahun 2010, pertama masuk Indonesia. Itu PCX masih berupa CBU atau Compact Build Up dari Thailand. Nah, itu baru dikenalkan di Indonesia pertama kali. Nah, apa itu PCX itu apa sih kepanjangannya? Yaitu Personal Comfort Saloon. Yaitu memang didesain untuk orang-orang yang mencari kenyamanan. Lihat aja dari bentuknya saja sudah mencantumkan kenyamanan. Nah, dari 2010 itu sejarahnya dari pertama masuk ke Indonesia sampai 2012 itu model pertama PCX. Tetapi mesinnya masih berkapasitas 125 cc. Nah, cuma bertahan 2 tahun, kemudian tahun 2012 akhirnya Honda mengeluarkan PCX yang baru 150 cc dengan status masih compact build up, CBO dari Thailand, tapi sudah mengusung mesin lebih besar 150 cc. Nah, itu lebih elegan ya, lebih elegan dengan perbedaan di tambahan LED, lampu depan LED dan lampu belakangnya ya. Kemudian tahun 2014 itu juga ada minor facelift, ada beberapa upgrade fitur di PCX 150 compact build up ini. Kemudian tahun 2018, maaf saya, 2018 ini akhirnya PT AHM atau Astra Honda Motor memproduksi secara lokal. Jadi buatannya sudah lokal, udah nggak Thailand lagi. Jadi otomatis cost production, cost segala macam materialnya itu disokong dari negeri kita sendiri, dari Indonesia. Otomatis harganya sangat jauh drop di bawah gitu. Dibandingkan dengan CBU mungkin dulu sekitar 40 juta ke atas, sekarang bisa di drop jauh di bawah. Ini benar-benar sangat menarik atensi masyarakat ya. Kok PCX bisa lebih murah gitu? Nah, karena diproduksi lokal. Nah, itu generasi ketiga ya. Kemudian ini adalah generasi yang terbaru. Yes, benar-benar di luar dugaan ya, di luar dugaan saya. Ini benar-benar menampilkan elegan. Padahal PCX itu slogannya adalah elegan dan mudah dikendarai. Dan ini pun tetap elegan dan mudah dikendarai, tapi lebih modern, lebih futuristik, lebih shape-nya tuh lebih enak dipandang. Oke, kalau gitu sekarang kita lebih kupas tuntas tentang review produk baru ini. Ya, ini mari kita ulas All New Honda PCX 160 generasi keempat dari keluarga PCX. Mari kita cekidot, kita simak sama-sama. Ya, first impressionnya jelas masih tetap mengusung desain elegan, tetapi ini bentuknya sudah mulai runcing-runcing nih. Ada sudut-sudutnya itu udah kelihatan lebih menimbulkan kesan garang, kesan kalau yang warna hitam ini agak maco gitu. Jadi elegan-elegan yang cocok untuk pria-pria yang maco seperti itu. Kemudian untuk lampunya sudah mengusung baru nih, modelnya baru dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Yang baru ini juga lebih kelihatan sporty, lebih futuristik, lebih kotak ya, lebih nge-shape gitu. Oke, kemudian juga ada juga dari belakang, dari lampu belakang itu juga mengalami perbedaan, pergantian yang sangat-sangat, menurut saya ini malah lampu belakangnya sangat-sangat bagus. Lampu belakangnya sini keren sekali. Terus juga knalpot, desain knalpot juga kalau yang generasi sebelumnya masih mengusung bentuk-bentuk bulat ya. Kalau di sini udah bentuknya agak-agak tabung, lebih compact, lebih kelihatan sporty gitu ya, gitu. Jadi tetap ini tuh kayaknya PCX tuh memang elegan, tapi kok ada sedikit sentuhan sportinya gitu. Malah mungkin orang-orang yang masyarakat yang ingin agak ada sportinya. Nah, ini PCX yang baru ini. Lanjut kita ke bagian panelnya. Yuk kita cek bagian panelnya nih. Dari bagian speedonya ya. Ini speedonya sudah full, bener full. Ini speedonya seperti mobil kelihatannya, bener full, kelihatan kayak tidak ada celah gitu, kelihatan lebih
modern, lebih futuristik. Dan tidak lupa juga PCX itu semuanya mengusung Honda Smart Key. Jadi ini sudah kiles semua, sehingga aman. Dan bentuk Smart Key-nya juga pun sudah terbaru, beda dengan generasi sebelumnya. Dan juga dilengkapi dengan fitur USB charger. Dilengkapi 2,1 ampere ya outputnya ya. Di sini USB chargernya tuh sudah fast charging, gitu. Kemudian kita lanjut ke daerah tangki ya. Di sini tangkinya tuh besar, berkapasitas 8,1 liter. Nah, 8,1 liter kan berapa ya kalau Pertamax ya? Pokoknya banyak lah gitu lah. Itu untuk jarak jauh sangat-sangat memadai. Ditambah juga dengan bagasinya yaitu kapasitasnya 30 liter. Nah, ada satu fitur yang bagus sekali sebenarnya, yaitu fitur di bagian fuelnya. Ini fitur terbaru yang benar-benar tidak ada di semua kompetitor PCX sendiri yang katanya maksimal gitu. Ini nggak ada yang di sini. Yaitu adalah fitur tangkinya, tutup tangki. Tutup tangkinya ini sudah ada dudukannya. Jadi para Honda lovers nggak bakal keribetan nih, nggak bakal repot kalau misalnya ngisi di pom bensin. Itu menaruh handle-nya tuh biasanya di mana sih? Kadang ada dikantongin, taruh di atas malah bikin lecet. Di sini ada tempatnya khusus sendiri. Ini menurut saya ini benar-benar fitur yang sangat membantu sekali untuk hari-hariannya para Honda lovers. Kemudian kita lihat ya yang tadi saya bilang bagasinya. Yap, bagasinya ini benar-benar luas, 30 liter. Mau nyimpen mau nyimpen jas hujan atau helm juga muat, atau mau mandiin anak di sini juga bisa. Kok nggak cuma kompetitor yang bisa mandiin anak di sini? Honda juga bisa sini, malah lebih luas lagi. Membuat tiduran ini ala-ala betapnya anak-anak kecil yang bayi. Just jokes. Oke. Ini terus kita lanjut ke bagian ban ya. Bagian ban ini sudah lebih lebar, bannya ukurannya lebih besar, kemudian velgnya juga tapaknya lebih lebar. Nah, dari tadi kan kita ngulik secara body nih, secara body dan juga fitur-fiturnya. Nah, secara mesin bagaimana? Nah, secara mesin, ini mesin sudah baru, all new, berbeda, sangat jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Yaitu ini mengusung kapasitas mesin 157 cc. Itu secara mesin realnya ya, tapi di sini kita bulatkan menjadi 160 cc. Dan ada satu lagi yang berbeda, yaitu 4 valve, 4 klep dibandingkan generasi sebelumnya masih 2 valve. Wah, 4 valve ya? Apa boros? Pasti di pikiran stigma para Honda lovers paling pasti lebih boros nih gitu. Tenang Honda lovers. Di samping 4 valve ini juga tetap ada PGM FI-nya itu settingannya tuh yang nggak tahu lah, itu nanti di bagian Honda mikirnya teknisinya gimana. Yang jelas ini jadi lebih irit. Nah, wah berarti lebih irit, berarti nanti nggak ada tenaga dong. Wah, tetap jelas ada tenaganya. Ini saya first impression-nya sendiri, saya mengendarai benar-benar akselerasi di bawah untuk saat untuk jalan itu benar-benar terasa enak, dan itu benar-benar mesinnya benar-benar responsif. Nah, khusus untuk tipe ABS itu bukan hanya di anti-lock brake sistemnya saja. Beda dengan kompetitor kita, Honda yang lain ya. Biasanya itu di antara ABS dengan non ABS atau CBS itu perbedaan hanya di pengereman saja. Tapi di all new Honda PCX ini ada fitur baru yang sama dengan fitur kakaknya Forza, yaitu Honda Forza ya. Itu adalah Honda Selectable Torque Control atau bisa disingkat HSTC. Nah, fungsinya apa itu HSTC? Fungsinya itu menjaga perputaran antara roda depan dan roda belakang sehingga mencegah terjadinya selip saat berkendara. Ini benar-benar fitur yang sudah menurut saya sangat berguna untuk sehari-harinya. Dan juga hanya di fitur HBS dan juga eHEV ada juga fitur yang namanya ISS. Apa itu ISS? ISS adalah Emergency Stop Signal. Nah, Emergency Stop Signal itu jika nanti Honda lovers lagi berkendara terus tiba-tiba di depan ada rintangan mendadak dan mengharuskan untuk mengerem secara mendadak.
dengan fitur ABS dan HSTC-nya otomatis akan lebih aman. Tetapi dengan EIS ini akan membantu lagi untuk lebih amannya, yaitu di pengendara di belakangnya Honda Lovers. Kalau kok bisa? Karena hazard lampu hazardnya ini otomatis menyala sendiri tanpa harus dipencet di bagian tombol sini. Itu benar-benar fitur yang sangat membantu di keseharian Honda Lovers menurut saya, karena hazardnya tiba-tiba nyala sendiri otomatis begitu. Kemudian di versi EHEV, yaitu versi hybrid, itu sama seperti generasi sebelumnya, yaitu dengan mengusung mesin dengan ada rotor listrik tersendiri untuk menambah tenaga sementara, tenaga di awal. Jadi mungkin kalau misalkan dirasakan tenaga awalannya mungkin setara dengan 200 cc lah, motor dengan cc 200 gitu. Jadi hentaannya, tenaganya lebih responsif, lebih galak gitu. Nah, apalagi dengan warna khusus di hybrid ini hanya ada warna putih. Nah, jadi kalau untuk para Honda Lovers yang ingin tampil beda, ingin nih PCX nih, tapi kok nanti di jalan banyak yang ngembarin, banyak yang sama, bisa beli EHEV, warnanya putih dengan aksen biru. Itu benar-benar premium, di jalan bakal jadi sorotan. Sudah, percaya sama saya, bakal jadi sorotan. Yang sebelumnya saja, yang hybrid aja dengan warna biru metalik, itu menjadi sorotan. Seperti itu. Oh guys, mungkin untuk mesin cukup di situ saja. Yang jelas ini motor menurut saya benar-benar enak untuk dikendarai harian. Oh iya, saya lupa satu lagi. Ada beberapa pertanyaan itu dari para Honda Lovers. Itu bilang, wah PCX itu besar, cocok dikendarai oleh laki-laki. Tapi ternyata tidak. Di sini tuh jarak antar motor dengan tanah itu tidak terlalu tinggi, jadi tetap friendly untuk digunakan oleh para wanita, para ladies jika misalkan, wah kok kayak PCX kayaknya nggak bisa buat cewek nih, buat aku nih gitu. Oh tenang, banyak yang pakai PCX yang ini karena lebih pendek, lebih enak, lebih kompak, lebih ringan juga gitu. Oke, mungkin dari saya seperti itu saja beberapa keunggulan dari all new Honda PCX ini. Ya, menurut saya ini motor memang enak untuk harian dan juga untuk berkendara jarak jauh dengan kapasitas yang tadi kapasitasnya banyak juga ya. Itu nggak perlu pikiran lagi, nggak perlu cemas bensin habis, nggak perlu juga baterainya, HP-nya habis, juga ada USB quick charger-nya juga. Oke, kalau gitu sekian dari saya Honda Lovers. Jika ada pertanyaan monggo silahkan cek komen di bawah. Tanya apa saja tentang motor all new Honda PCX ini atau mungkin dengan motor yang lain, silahkan tanya ke saya, komen ke saya. Nanti sebisa mungkin saya akan jawab, saya akan memberikan info yang lebih informatif kepada Honda Lovers. Oke, sekian kalau gitu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya mau jalan-jalan dulu dengan ini.